Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifan Hakiki dari Prodi Teknik Informatika Unisnu Jepara dengan NIM saya 2412 Hari ini saya akan membuat langkah-langkah pembuatan database dengan aplikasi SAMPP yang mencakup DDL, DML, DML clausa, dan perintah join, baik itu inner join ataupun outer join. Di sini saya akan membuat satu database yang bernama parfum yang ter- yang terdapat 3 tabel dan 5 hingga 6 atribut pada setiap tabelnya. Pertama-tama saya akan membuat langkah-langkah detail terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan buka aplikasi SAMPP-nya, lalu kita aktifkan kedua ini APS dan MySQL, lalu kita pilih cell. Nah, kita regangkan terlebih dahulu, lalu kita ketik MySQL, main U, root, main B, lalu kita enter saja. Semisal ada password seperti ini, kita enter saja. Lalu kita membuat database kita yang yaitu parfum dengan perintah create database parfum. Lalu kita titik koma dan kita enter. Nah, setelah itu kita cek apakah database sudah benar tersimpan atau belum dengan perintah show 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 database, lalu titik koma, kita enter. Nah, jadi database kita sudah tersimpan, lalu kita akses database yang sudah kita buat dengan perintah use database database use parfum di koma, lalu kita enter saja. Nah, kalau sudah terganti parfum berarti kita sudah berhasil menggunakan database kita. Setelah berhasil mengakses database kita, kita akan membuat tabel dan atribut tabel dengan nama produk parfum dengan perintah seperti ini. Create tabel produk parfum. Lalu kita kasih kurung ke parfum. Lalu kita isikan yaitu pakai parfum char 3, lalu kasih not null dan primary. Oke, kita kasih koma, lalu nama, kasih varchar, kasih 50, not null, kasih koma, enter, varian parfum, varchar 12 saja, not null. Habis itu koma, 1, 2, 3, harga. Integer kita kasih 12, lalu not null. Semisal ini yang terakhir, langsung kita isi kurung tutup, lalu titik koma. Nah, lalu kita enter. Nah, setelah saya melanjutkan, sebelum saya melanjutkan materi DDL, saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan null dan not null ataupun not null with default. Null yaitu komponen yang berisi nilai kosong atau tidak ada sama sekali, berarti kita dapat membiarkan kolom tersebut kosong saat mengisi data. Tapi null bukan berarti kosong atau nol. Nah, not null itu kebalikan dari null. Berarti kita harus memberi nilai pada kolom tersebut saat mengisi data. Intinya itu
kita harus menggunakan not null. Ya, kita harus atau harus apa namanya? Harus wajib mengisinya, jangan sampai kosong. Nah, sedangkan not null with default juga tidak dapat berisi nilai kosong, tetapi memiliki nilai default yang akan digunakan jika kita tidak memberikan nilai saat mengisinya. Berarti kolom tersebut selalu akan berisi nilai, walaupun kita menentukan sendiri atau dengan nilai defaultnya. Intinya itu boleh diisi, boleh tidak. Nah, kita akan melanjutkan detailnya, yaitu menampilkan tabel yang telah kita buat sebelumnya dengan perintah show table. Show table titik koma, maaf, show tables kurang S, lalu kita enter. Nah, berarti kita sudah berhasil membuat tabel produk parfum ini. Jika sudah, kita akan mencoba menampilkan struktur tabel yang kita buat tadi, yang ini, KD parfum, nama parfum, varian parfum, harga, dengan perintah dash ESC produk parfum, jadi koma, enter. Nah, jika sudah berhasil, tampilannya akan seperti ini. Setelah kita mencoba mengganti setelah kita nah, setelah itu kita akan mengganti nama tabel ini produk parfum ke PRD parfum dengan perintah rename. Rename tabel parfum produk parfum to PRD parfum. Nah, jangan sampai tipu. Lalu kita kasih titik koma. Nah, kita lihat lagi dengan show table, koma, maaf, show tables. Nah, sudah berhasil kita ganti yang dulunya produk parfum menjadi PTD parfum. Nah, setelah itu kita akan mencoba menambahkan struktur baru pada tabel, yaitu menambahkan satu, yaitu stok dengan perintah seperti ini. Alter table PTD parfum. Lalu kita enter saja, add kolom, if not exit. Lalu kita enter saja, kita akan menambahkannya yaitu stok, integer, kasih 12 saja, not null. Ya, untuk yang ini yang terakhir kita titik koma, lalu kita enter. Nah, kita cek lagi dengan perintah dash ptd parfum, titik koma, lalu kita enter. Nah, kita sudah berhasil menambahkan struktur baru dengan kode ini alter table, ada di kolom, lalu kita isikan struktur yang baru. Setelah itu kita akan mencoba menghapus kolom pada salah satu tabel dengan perintah alter table plus drop. Dengan kode ini alter table lalu ptd parfum, lalu kita enter saja. Maaf, saya akan mengulanginya. Alter table
PDD parfum. Nah, lalu kita enter, lalu kita ketik drop kolom yang ingin kita drop itu stok. Berarti kita panggil stok. Stok di koma enter. Nah, kita cek lagi ESC PDD parfum koma. Nah, kita sudah berhasil menghapusnya dari menghapus stok. Sekarang kita akan mencoba menghapus tabel parfum ini, tabel PDD parfum ini dengan perintah yang sama yaitu drop tabel PDD parfum. Oke. Nah, lalu kita ketik koma, enter. Kita cek show table, koma. Nah, empty set berarti sudah tidak ada tabel di dalam database ini. Semisal kita ingin menghapus database ini, kita bisa dengan perintah yang sama yaitu drop database parfum titik koma lalu kita enter sandinya. Nah, kita cek show database. Nah, sudah tidak ada database kita yang parfum tadi. Oke, mungkin itu saja untuk menjelaskan materi detailnya. Sebelum kita melanjutkan langkah-langkah detail, langkah-langkah DML, saya akan membuat database yang tadi lagi dengan tabelnya. Sebentar. Oke, sekarang kita akan melanjutkan langkah-langkah DML-nya. Pertama-tama saya akan mencoba menambahkan 11 inputan, mungkin 7 saja. 7 inputan data di dalam tabel menggunakan perintah insert. 7 isian. Oke, kita ketik insert into produk parfum. Lalu kita enter saja. Kita isi kode-kode yang di dalam tabel, yaitu yang KD parfum, agar berurutan nama, parfum, lalu varian, lalu harga, dan stok. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah sama. Lalu kita kurung tutup, enter saja, values, kita enter, kita isikan kodenya KD parfum M10 saja, M1, koma, Sakura, varian parfum kita isi 50 ml. Di situ varian harga, kita kasih harga 20, 120 saja. Maaf, ini jangan lupa kasih titik 2 yang ini. Ketik. Lalu yang terakhir stok kita isi berapa ya? 20. Terhapus. Lalu kita tutup dengan kurung tutup. Lalu kita koma untuk melanjutkan pengisian datanya. Nah, isi aduh, bentar kita ulang lagi. Kita ulang saja. Insert untuk parfum ini, lalu KD
Velus. Nah, yang ini maaf tadi kekurangan ML saja, milih buat milihnya. Nah, kita lanjutkan dari sini. Oke, si kan 125. Nah, apa ya? Nah, fotonya kita kasih dua, kita enter saja. 30, kita kasih bonus 3, nanti kita enter. Isikan ke 5, minus kasih 4, kita enter. Dikurang 3 lagi. Monaco Royal 5, lalu kita enter. Lima, kita kasih pilih. Ini yang keenam untuk oke, yang terakhir kita kasih ke 5, 100. Saya kasih apa ya? Snappy, just snappy. Oke, jika sudah selesai misinya, untuk yang terakhir kita kasih titik koma dan kita enter. Nah, setelah berhasil menambahkan data pada tabel, saya akan menampilkan data yang telah berhasil saya buat tadi dengan perintah select bintang from, yaitu select bintang from nama tabelnya produk parfum, koma enter. Nah, kita sudah berhasil memasukkan data ke dalam apa namanya tabel produk parfum ini. Lalu kita akan mencoba melakukan proses update pada salah satu database, salah satu data yang ada di tabel ini. Salah satu dari ini, M1 hingga M7, salah satu ini. Dengan perintah update produk parfum, lalu kita enter saja, set nama yang ini kita ubah, set nama parfum. Kita ingin mengubah namanya menjadi Monaco saja. Monaco. Kita enter. Terus where. Yang ini diganti itu where KD parfum sama dengan ketik 2 yang Monaco Royal di M05. M05. Jangan lupa titik koma untuk yang terakhir. Oke, kita cek select parfum. Nah, sudah diganti yang dulunya Monaco Royal, sekarang menjadi Monaco saja. Oke, setelah melakukan proses delete, saya akan mencoba melakukan proses penghapusan salah satu data pada tabel dengan perintah delete from. Oke, delete from produk parfum.
Cepat. Nah, sudah kita enter saja. Where David parfum yang ingin saya hapus itu yang M7 M07. Di situ titik koma enter. Nah, kita cek. Nah, sudah berhasil kita hapus untuk salah satu data yaitu dengan perintah delete from. Oke, sekarang kita akan mencoba yang apa? Menggunakan DML clausa. Terus oke, jika semisal kalian ingin menampilkan semua isi data pada salah satu tabel, kita bisa menggunakan perintah select from, yaitu yang ini select from. Nanti kita akan ditampilkan seluruh data yang ada di tabel produk parfum ini nantinya. Nah, jika kita ingin menampilkan salah satu data yang ada di tabel, kita dapat menggunakan perintah select, terus nama dari data tabel yang ingin kita panggil. Contohnya seperti ini. Select, nah ini aja langsung. Select, nama parfum from produk parfum. Nah, semisal kalian ingin menampilkan dua data di tabel, nah, kita kasih koma saja di sini. Koma, terus tabel apa yang ingin dipanggil, nama data yang ingin dipanggil, misal harga. Nah, itu saja lalu kita enter nantinya. Kalau yang satu ya ini saja lalu kita enter gitu. Oke. Jika kita ingin menampilkan lebih dari satu data, kita dapat perintah seperti tadi, yaitu yang dikasih koma lalu kita panggil dengan nama data yang ingin kita panggil. Oke. Setelah kita mencoba menemukan salah satu data di tabel kita akan menggunakan klausa where. Oke, klausa where itu digunakan untuk memfilter database kita berdasarkan kondisi tertentu agar memungkinkan kita untuk memilih hanya baris yang memenuhi kriteria tertentu sehingga lebih efisien dan spesifik. Contohnya ini, select from produk parfum. Lalu kita enter saja where where KD parfum sama dengan yang ingin kita panggil itu M6 lah, M1 gitu, M1 titik koma enter. Nah, yang dipanggil itu cuma M1-nya saja, Sakura 50 mili, 120, stoknya 20 gitu. Itu klausa where. Nah, di dalam klausa terdapat macam-macam operator ya yang harus kita ketahui lah, ada berapa ya? 3, 6 lah. 6 yaitu operator sama dengan seperti ini, operator kurung siku yang seperti ini itu lebih dari besar, terus operator yang seperti ini lebih kecil dari, lalu operator seperti ini itu namanya lebih besar dari sama dengan, kalau yang seperti ini itu kurang dari sama dengan, atau ini juga salah satunya. Ini namanya lebih kurang. Oke, kita akan mencoba salah satu operator tersebut. Oke, dengan perintah ini from. Nah, kita where di mana harga di mana lebih dari 120 135 lah ribu. Oke, kalau sudah di titik koma enter. Nah, nanti kita akan dimunculkan dua tabel yang harganya di atas 135.000. Oke,
Setelah itu kita akan coba klausa order by. Order by itu digunakan untuk mengurutkan hasil dari sebuah query yang berdasarkan satu atau beberapa kolom, lebih dari terkecil, baik itu dari kecil ke besar atau besar ke kecil gitu. Contohnya tuh ini, seleb parfum, order by nama, order by kita urutkan semisal kita ingin menurunkan dari A hingga ke Z itu seperti ini, nama, parfum. Nanti kita akan ditampilkan dengan huruf yang urut. Nah, dari A hingga Z. Oke, misal kalian ingin mencoba yang dari Z ke A itu hampir sama, cuman ditambahi ini. Benar. Nah, ditambah kata dash. Baik. Nah, enter. Nah, diurutkan dari Z ke C. Nah, kalau misal kalian ingin mencoba dari angka terkecil hingga ke terbesar, ya ini tinggal diganti order by harga. Besar ke kecil, order by apa? Harga kasih dash gitu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba klausa order by yang apa ya? Kita akan mencoba menggunakan fungsi agresi. Nah, fungsi agregasi itu berfungsi untuk melakukan penghitungan pada sekumpulan nilai dan mengambil satu nilai tunggal, seperti jumlah, rata-rata, dan maksimum. Lebih mudahnya mengumpulkan data berdasarkan kolom tersebut. Oke, sebentar. Nah, setelah mencoba klausa ordered by, kita akan mencoba menggunakan fungsi agregasi. Fungsinya yaitu melakukan penghitungan pada sekumpulan nilai dan mengembalikan satu nilai tunggal. Seperti jumlah, rata-rata, atau maksimum, lebih mudahnya mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu. Contohnya itu ini, select, select, income, from, produk, parfum, di koma, eh, iya, benar. Select, income, oh ya, terus tipe. Nah, kita akan ditampilkan dalam apa ya? Menghitung sekumpulan nilai yang mengembalikan satu nilai tunggal dalam tabel produk parfum kan terdapat 6 isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita ya langsung dipermudah lah dengan ini. Langsung ditunjukkan ada 6 data yang terdapat di tabel produk parfum itu. Nah, fungsi agresi terdapat 6 jenis, yaitu grup concat, AVG, min, max, sum, dan count. Yang ini tadi. Oke, pertama kita akan mencoba grup concat yang berfungsi menyambungkan beberapa baris data dari suatu kolom menjadi string tunggal. Ya, Sakura, Piluk, Monaco, Moralo, Minos, California nanti jadi string tunggal ke kanan gini, vertikal. Oke, kita coba select grup concat, grup kaya, concat, nama, parfum, from,
produk parfum. Nah, di koma benar. Select grup koncat. Grup select grup koncat. Nama parfum from you have aligned at the manual to select syntax produk parfum. Bentar. Oh, maaf. Ini kita tipe di sini. From, nah, enter. Nah, langsung dimunculkan string tunggal dari nama parfum. Nah, yang kedua, AVG yang berfungsi memperoleh nilai rata-rata suatu atribut yang bertipe numerik, yang bertipe angka dengan seperti ini kodenya. Tipe angka, kita coba yang harga. Harga. Ini benar, kita ganti AVG. AVG. Nah, kita enter. Nah, dikumpulkan nilai rata-rata atributnya. Oke, yang kedua, yang ketiga itu kita akan coba min yang berfungsi memperoleh nilai terkecil suatu atribut yang bertipe numerik juga. Kita coba dulu ya. Harga min enter. Nah, langsung dicari yang kecil itu 120.000. Nah, semisal. Nah, yang selanjutnya itu yang max. Max itu nah, max itu untuk memperoleh nilai terbesar dari atributnya, atribut yang bertipe numerik juga. Nah, langsung 145.000 yang paling mahal. 145.000, oke. Nah, yang ke berapa ya? 1, 2, 3, 4. Yang keempat itu sum, yang berfungsi untuk memperoleh nilai total suatu atribut yang bertipe numerik juga. Total semuanya harganya nantinya. Sum, type, sum, enter. Nah, langsung di total semuanya. Harga ini di total semuanya nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total menjadi harganya Rp795.000. Oke, selanjutnya itu klausa group by merupakan klausa yang akan mengelompokkan baris-baris yang memiliki nilai yang sama pada satu atau beberapa kolom, sehingga memungkinkan kita untuk menghitung agregasi yang seperti jumlah, rata-rata, maksimum, minimum, dan lain-lain. Yang ini pada setiap kelompoknya, gitu. Ya, langsung gini aja lah. Select. Bentar, ini kita ganti dulu AVG. Nah, yang kita panggil itu tadi parfum, lalu nama parfum, lalu apa ya? Mungkin ini saja nama parfum, koma, enter. Nah, langsung muncul seperti ini. Atau gini juga bisa lah. Kita akan mengelompokkan semuanya. Nah, enter group by, maaf tadi kurang nama parfum. Nah, gini.
Tipe grup asli. Nah, oke, enter. Nah, fungsi klausa grup by seperti ini. Setelah apa ya? Yang terakhir itu klausa having. Klausa having itu berguna untuk memberikan kriteria setelah mengelompokkan dilakukan menyaring kelompok dan menentukan kondisi bagi grup baik. Contohnya seperti ini, bentar. Select bintang min harga harga from produk parfum. Kita enter saja grup by nama parfum. Having nama parfum sama dengan apa ya, Maura. Maura. Kayak titik koma, enter. Nah, langsung apa namanya? Langsung apa ya, memberikan kriteria setelah mengelompokkan langsung 10 Maura 50 mili harga stok min harga 135 itu. Oke, setelah kita mempelajari langkah-langkah dari DDL DML dan DML klausa, sekarang kita akan mencoba proses join atau perintah join. Di sini, perintah join berguna untuk menghubungkan dan dua tabel atau lebih yang digunakan melalui kolom atau key tertentu yang memiliki nilai terkait untuk mendapatkan satu set data yang lengkap. Join sangatlah penting agar kita mendapatkan hasil output dan data yang benar atau valid lah. Di sini saya akan membuat 3 tabel. Yang pertama yaitu tabel produk parfum, yang kedua itu tabel transaksi, dan yang ketiga itu tabel pengiriman. Tetapi saya akan menggunakan dua tabel untuk praktek perintah join ini, yaitu tabel transaksi dan tabel pengiriman. Penjualan dan pengiriman. Tabel penjualan dan transaksi, maaf. Penjualan dan transaksi yang saya akan gunakan untuk perintah join ini. Pertama-tama saya akan membuat tabel transaksi terlebih dahulu dikarenakan saya sudah mempunyai tabel produk parfum sebelumnya saat kita mencoba DDL, DML, dan DML klausa. Saya akan menunjukkan terlebih dahulu tabel yang pertama, yaitu tabel produk parfum, lalu kita di koma. Oke, ini daftar isi struktur tabel produk parfum, dan ini select from, dan ini isi data dari produk parfum. Oke,
Oke, sekarang saya akan membuat tabel transaksi beserta isinya terlebih dahulu dengan create table tbl transaksi. Nah, kurung buka kode transaksi cat 10 0 primary key. Nah, setelah itu tanggal transaksi, itu kita kasih date saja dan not null. Oke, loh, jadi transaksinya seharusnya 3 10. Bentar, kita ulang. Create table transaksi, enter. Nah, di sini 10. Tanggal transaksi, date null, enter. Lalu nama, voucher, kita isi 50. Not null. Nama customer not null. Lalu alamat kasih voucher lagi. 50. Do not null. Kita enter. Nomor telepon, nomor LP. Nomor telepon kita kasih apa ya? Varchar aja. Varchar. Tuh. Nomor Indonesia itu 13. 15 aja lah. 15. Not null. Lalu kita kasih koma. Enter. Habis itu kode parfum. Parfum. Kita isi yang sama. Char 3 not null. Kita koma. Nah, kita gunakan foreign key. foreign key itu berarti parfum. Reference reference produk parfum. Produk parfum. Nah, terakhir kita ketik koma. Foreign key berguna untuk menggabungkan ini kode parfum nantinya. Berguna untuk menggabungkan agar setidaknya valid. Nah, kita cek lagi des tabel transaksi di koma enter. Nah, kalau kita isikan terlebih dahulu insert into transaksi, lalu
kita isi, kurung tutup, kurung buka. Kita isi kode transaksi, kita copy saja biar cepat. Tanggal transaksi, lalu nama, alamat, lalu nomor telepon, kode parfum. Nah, sebentar. Oke, kita enter, kasih values, enter, kita isi berapa ya? 5, kita isi 5 customer. Kode customer kita kasih TL01, transaksi 01, kita koma, lalu kita isikan tanggalnya, tanggal berapa? 2025 slash 01, langsung kita isi 12, koma lagi, di 2, kita kasih nama yoga 123, oke. Habis itu kita kasih alamatnya, yaitu tahunan, koma, kita kasih nomor telepon berapa ya? 87 765 44 01, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, kita kasih kodenya, kode yang ini dia pilih M0102, kita isi kurung tutup, koma, enter. Nah, ini tinggal diganti 5, nomornya kita ketik saja, seperti alamat Kalongan, Lubis, tanggalnya tanggal 14, tahu berapa ya? 12 lah, samaan. Kita transaksi yang kedua, 3 nomor. Oke, Kalongan kita ganti. Banyak kan. Keras, Madura, tanggalnya 15. Transaksi yang ketiga, enter lagi, sama 2, waduh, habis kerasa kita isi dengan tadi kasih tanggalnya berapa ya? Tanggal 21, si 4, enter, M01, 34, mana? Oke, dengan
Terakhir kita kasih kurungan. Oke, Ruby. Kasih tanggal berapa ya? 22. Oh, transaksi yang kelima. Yang terakhir itu dikasih di koma. Kalau kita enter. Apa ini yang salah? Kode transaksi, tanggal transaksi. Oh iya, maaf. Ini kita salah di sini. Seharusnya kita tidak usah ngasih ini. Nah, langsung saja transaksi enter saja, tidak usah kasih tabelnya. Ini, ini. Nah, berhasil. Kita cek select bintang Chrome TPL transaksi di koma enter. Nah, kita sudah berhasil mengisi data di tabel transaksi ini. Selanjutnya saya akan membuat tabel yang ketiga, yaitu tabel pengiriman. Oke, create tabel, nah, kurang create tabel apa ya tadi, tabel pengiriman, titik koma, usah. Nah ini, enter, titik pengiriman, kode pengiriman, calon, tiga, yang 10 aja, yang 10, not 0, email ID, koma, ada transaksi, kasih char 10, tapi not 0. Nah, kita kasih foreign key, walaupun kita tidak menggunakan tabel yang ketiga ini, tapi kita akan menambahkan foreign key. Foreign key, foreign key, ada transaksi, reference, reference, references, TPL, transaksi. Nah, tadi transaksi hubungan ke transaksinya. Ini nah, foreign key, kode transaksi, reference, tabel transaksi. Nah, ini sudah, berarti nanti kode transaksinya itu sama ini, kode transaksi saling berhubungan. Lalu kita koma, TGL pengiriman, tanggal pengiriman, kasih back, 0. Alhamdulillah. Kita enter, jasa, kita kasih jasa pengiriman. Pengiriman. Di situ kita varchar. Varcharnya 20 saja. Ya, varchar oke benar. Not.
koma, enter, yang terakhir itu alamat, alamat customer nantinya, alamat Fajar, Fajar kasih 50, not nol. Oke, yang terakhir titik. Ah, nah ini kurung tutup titik koma n. Tuh, apa itu? Readable. Bentar, ada yang kurang. Tabel pengiriman, tadi pengiriman, char 10, not 0, primary key. Walah, di bagian di transaksi kita kurang ngasih koma. Create tabel pengiriman, enter. Nah, di sini koma, enter, enter. Nah, selesai. Kita cek lagi dash, DSC, transaksi. Transaksi pengiriman. Dash, BPL. Pengiriman. Nah, ini. Mul. Enter. Kita isi terlebih dahulu. Insert. Insert. Info. Kita isi sekalian insert into. BPL. Pengiriman. Enter saja. Kita copy biar lebih cepat. Oke. Oke, yang terakhir alamat. Habis itu langsung. Langsung kita enter saja. Terus enter, kita isi P01, koma, ada 01 yang kode tadi, transaksi 01, koma, 2025, n slash 01, pengirimannya lebih dari 1 hari, 13 saja, koma, CNP, koma, alamatnya tadi itu apa ya? Yoga, tahunan, tahunan. Kalau kita tutup dengan belum tutup, taruh koma, enter, bikin lagi. Yang kedua itu kalungan. Kita kirim hari yang sama dari 2. Yang kedua juga, enter. Yang ketiga itu kasa. Kasa, tanggalnya itu tanggal 15, jadi kita isi 16. Karena 3. Oke, benar. 3, lalu enter. Situ bandingan
dan dengan tanggalnya 21. Ini 22 sekalian saja, tanggal 3, 23, TR-nya 4, B-nya 4, lalu kita enter, dan dengan tadi itu gulungan, di situ ini sama, ini tinggal ganti 5, ini juga 5, yang terakhir kita kasih titik koma. Dah, selesai. Kita cek, select from PPL pengiriman. Nah, selesai. Sudah sesuai transaksi. Nah, oke, setelah saya membuat tabel tersebut, saya akan menggunakan dua tabel untuk mencoba perintah join, yaitu tabel parfum dan tabel transaksi. Oke, saya akan mencoba menggunakan perintah inner join. Inner join. Select KPL transaksi yang kita panggil itu KD transaksinya. KD transaksi, koma, lalu tabel transaksi, transaksi. Nah, kita panggil yang namanya, nama customer. Nama customer kita panggil, koma, tabel lagi, tabel transaksi, transaksi, yang kita panggil alamat, lalu kita kasih koma, itu saja untuk tabel berikutnya, yaitu tabel produk parfum. Produk parfum. Nah, kita panggil itu kaki parfumnya. Kaki parfum, koma, lalu produk parfum lagi, titik, lalu apa ya, nama parfum. Nama parfum, koma, kita panggil satu lagi yaitu harga. Produk parfum, kita panggil harga. Nah, setelah itu kita enter dulu from PPL transaksi, lalu join produk parfum, lalu kita enter. Nah, on table, sebentar, table transaksi titik kade parfum sama dengan produk parfum. Kita kasih titik, koma. Lalu kade parfum, titik lagi, koma. Nah, saya akan menjelaskannya nanti setelah Anda ini. Baik, saya akan menjelaskan apa itu inner join. Inner join itu berfungsi untuk mengambil semua baris dari kedua tabel atau lebih, yaitu tabel transaksi kita panggil, yaitu data dari kartu transaksi, tabel transaksi kita panggil dari nama kas, tabel transaksi kita ambil data itu alamatnya, juga produk parfum yang kita ambil data dari kode parfum,
produk parfum ini. Kita panggil nama, lalu harga. Nah, penggabungan antar dua tabel atau lebih ini hanya dapat dilakukan jika tabel-tabel tersebut memiliki key kolom yang sama atau gampangnya saling terhubung, yaitu yang ini. KD transaksi mul yang kita isi foreign key ke KD transaksi. Saling, nah ini KD parfum. Nah, KD parfumnya itu sama gitu loh. Harus sama atau saling terhubung gitu. Oke, selanjutnya saya akan mencoba outer join. Outer join. Select. Select. Benar. Kita akan mencoba right join. Select. Tabel transaksi. Kita panggil data dari KD-nya. Ke parfum. KD parfum. KD transaksi dulu lah. Transaksi. Lalu kita koma. Tabel transaksi. Transaksi. Nama customernya kita panggil. Sama customer. Lalu kita panggil tabelnya. Tabel alamat. Lalu kita titik koma. Lalu kita ketik produk parfum. Yang kita panggil itu KD parfumnya. Lalu kita koma. Produk parfum. Parfum. Lalu kita koma. Lalu produk parfum lagi dipanggil harga. Nah, harga. Nah, kita langsung enter saja, soalnya sudah panggil ini saja. Lalu from dari tabel from tabel transaksi transaksi. Lalu kita enter right join kanan right produk parfum. Nah, enter saja, kita ketik on table ini. Benar. Ini on table. Kita copy saja biar lebih cepat. On table transaksi yang kita panggil itu produk parfum. Sama dengan produk parfum, kita panggil juga tadi parfumnya. Nah, kalau kita enter. Loh, select you know table transaction file exit file list. Sebentar.
Oh, maaf untuk ini saya tipe di sini. Loh, benar bukan yang ini. Nah, yang di sini kita seharusnya kasih titik. Nah, di sini titik. Nah, selesai produk parfum Hargana ini kita enter, bajuin. Loh, masih belum. Apa ini? Label transaksi, produk parfum. Oh, itu yang bagian KD. From label transaksi. Nah, alamat yang di sini kita salah tipe. Nah, selesai. Kita enter saja. Ini masih belum. Apa ini yang belum? Produk parfum. Nama parfum oke. Itu parfum harga. From tabel transaksi. Right join produk parfum on tabel transaksi KD parfum. Produk parfum titik KD parfum. Apa ini? You have error. Like say from table transaksi. Astaga, bentar. Bisa jalan, kita enter saja lah. From table transaksi. Astaga. Kita ketik ulang saja biar tidak tipu-tipu lagi. Select PPL transaksi titik kode transaksi koma TPL transaksi, kita panggil nama customer maka lalu kita koma TPL transaksi, kita panggil alamatnya, kita koma lalu kita enter produk parfum, kita panggil datanya yaitu KD parfum, lalu kita koma produk parfum titik, kita panggil apa ya, nama parfum koma produk parfum, kita panggil harganya. Nah, sudah 1, 2, 3 saja, lalu kita enter from table transaksi, enter ini right join, lalu kita kasih produk parfum parfum, lalu kita enter on table transaksi KD parfum, kita panggil foreign key-nya juga, ini produk parfum
kita KD kode parfum titik koma, lalu kita enter. Nah, sebentar. Nah, kenapa ini nol? Ini juga nol, ini nol. Oke, kita akan menerangkan sedikit tentang right join. Jika jika pada inner join menampilkan semua data dalam tabel yang ini, semua data dalam tabel, maka sebentar, penjelasannya itu gimana ya? Right join itu tabel yang ditampilkan adalah semua tabel di bagian kanan ini, yang ditampilkan semua tabel yang sebelah kanan ini. Nah, dan tabel bagian kiri mencocokkan pada tabel bagian kanan. Dalam hal ini, tabel bagian kanan akan tampil secara keseluruhan. Dan jika tabel bagian kiri ada yang tidak cocok atau cuman berisikan cuma 5 seperti ini, ya bagian kanan akan menampilkan tulisan 0. Kalau tidak cuman mana ya? Kan di tabel produk parfum kan ada 6 data. Nah, di bagian transaksi cuman ada 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sebagian kanan ini dimunculkan semua transaksi, ah, produknya semuanya dilihatin lah. Ya, sebelah kiri semisal kurang dari tabel sebelah kanan, yang bawahnya akan dikasih tulisan 0 seperti itu. Oke, semoga paham sih. Nah, kalau right join itu kebalikan dari right join. Sebentar, saya kok amat. Oke, produk parfum. Ini kan tinggal diganti left join on table. Nah, gini kan. Nah, left join itu kebalikan dari right join. Pada left join, tabel yang ditampilkan adalah semua tabel di bagian kiri. Dan yang tabel bagian kanan itu mencocokkan atau menyeimbangkan pada tabel sebelah kiri. Dalam hal ini, tabel bagian kiri akan tampil keseluruhan dan tabel kanan juga ngikut bagian kiri. Kalau kiri yang ditampilkan 1, 2, 3, 4, 5, sebelah kanan juga ikut 5. Gitu. Kalau sebagai yang kanan itu kan yang ngikut kan sebelah kiri. Yang kanan tuh tampil semuanya, yang kiri cuma ngikut. Semisal sebelah kiri ini datanya kurang, nanti ada tulisan 0 di bawahnya gitu. Oke, oke. Tahu gini, sebentar, sebentar. Nah, semisal kalian ingin mencoba menggabungkan kedua tabel, tabel ini, tabel apa? Tabel transaksi dan produk parfum. Semisal kalian ingin menggabungkan, kalian bisa menggunakan kode inner join atau outer join juga. Gini, select, select, bintang, from, produk parfum, left join, saya left join, TPL, transaksi, transaksi, nah, transaksi on produk. Saya copy ini saja biar cepat. Nah,
Saya lihat sini, parfum. Oke, kita enter. Tuh, lihat join. Nah, seperti ini tampilannya. Yang kiri ngikut yang kanan, ngikut yang kiri. Kalau left join gitu. Nah, semisal kanan ya seperti ini. Select from parfum. Enter. Key right. Oke, oke, right. Nah, nah, kalau right join itu yang apa? Yang kanan. Ya, yang kiri ngikut yang kanan. Kalau yang left join, yang kanan, yang kiri, eh, yang kanan ikut yang kiri gitu. Oke, left join itu yang kanan itu ngikut kiri, yang right join itu yang kiri ngikut yang kanan. Tapi gitulah, pokoknya seperti itu. Oke, oke, mungkin itu saja. Durasinya mungkin sudah terlalu panjang. Oke, terima kasih yang telah menyimak dan menonton video saya sampai di sini, sampai menit ini. Semoga paham dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.